Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino, Chery Tiggo Cross Hybrid. Di review kali ini Koko akan ajak Sobat ke kota yang berjarak 80-90 kilo dari Surabaya untuk merasakan sebuah kuliner yang katanya khas dan sangat enak. Penasaran bagaimana? Koko juga penasaran dengan rasa mobil ini ketika kita ajak cari kuliner. Dan Koko akan tes seberapa hemat mobil hybrid dari Chery 1 ini yang harganya sangat menarik. Dan Koko akan ukur konsumsi BBM-nya dengan metode full to full. Yuk ikutin Koko hari ini. Oke, kita lanjut jalan ya. Ini karena agak panas, tapi ini ada sunroof mobil ini, kita tutup. Oke, tadi malam aku isi full sampai benar-benar di ujung tangki ya. Dan mohon maaf kalau suara Koko agak serak atau pagi ini tiba-tiba bangun sedikit kurang fit gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin tripnya. Jadi tadi malam Koko isi satu tangki full sampai ujung, benar-benar pelan. Dan range itu keluar di 855. Kemudian Koko pulang dari pengisian itu udah ini sekarang 16,8 kilo tripnya. Tadi malam Koko riset tuh waktu ngisi di nolin dengan average speed 15,8 km per jam. Satu yang menjadi catatan langsung kerasa di mobil ini adalah seperti ciri khasnya Chery dan berbagai mobil China yang elektrik maupun yang masih ada bensinnya seperti hybrid kali ini. Itu adalah konsumsi BBM-nya itu loh kurang fleksibel. Jadi cuman kelihatan yang the last 50 km gitu. Koko nggak bisa riset juga value itu untuk mendapatkan yang terbaru. Cuman ada instan. Cuman kan kalau di hybrid instan nggak relevan ya, karena kadang-kadang dia mati ya 99 km per liter terus gitu. Anyway, kita akan langsung pakai metode full to full sobat. Jadi nanti Koko akan kembali. Tripnya kan ada tuh dari kemarin sejak ngisi. Kombinasi lah, kita rute akan jalan ke luar kota. Nah, nanti Koko akan kasih tahu kita akan cari makan apa. Tapi sebelumnya Koko akan ceritain mobil ini dulu nih. Jadi mobil ini tuh kombinasinya cukup hebat ya untuk harganya. Drivetrain dia tuh menggunakan 1500cc non turbo dipadukan dengan dedicated hybrid transmission ya. Jadi seperti ciri khasnya Chery Group biasanya kalau bikin hybrid. Dan dia juga punya motor listrik. Intinya kombinasi tenaga itu ada di 204 horsepower sobat. 204 horsepower dan torsi kalau nggak salah di sekitar 300 Nm ya. Koko agak sedikit lupa, sorry. Nah, jadi akhirnya mobil ini tuh punya tarikan yang sangat kencang ya untuk di kelasnya, karena hybrid-hybridnya Jepang dan lain-lain itu di harga segini bahkan lebih mahal harganya, itu powernya mungkin cuma di bawah 150 horsepower gitu sobat. Ini kalau kita tarikin tuh kenceng banget ya. Jadi menurut Koko feel-nya itu lebih ke arah kayak mobil elektrik ketimbang mobil listrik. Sama seperti yang Koko sempat rasakan di Tiggo 8 CSH tuh. Coba scroll di video review sebelumnya. Itu benar-benar kerasanya ya kayak mobil listrik banget, apalagi dengan kehalusannya gitu. Nah, gimana di dalam kota kayak begini? Ini kita lewat polisi tidur. Itu bandingannya dia itu cukup solid ya. Solid dalam arti nih ya, kita tuh. Jadi kuat banget, dan mobil ini lebih ke arah firm dibanding comfort. Jadi lebih mungkin ingin punya pengendalian yang bagus dari Chery sehingga cukup firm. Untuk sebuah SUV mini dia cukup firm tuh ya. Nah, mobil ini tuh juga punya dimensi yang cukup besar ya di kelasnya, cukup lebar dan cukup panjang, bahkan mendekati kelas-kelas di medium SUV gitu. Dan itu kerasa banget di kelegaan kabin, terutama di bagasi yang super gede banget. Jadi bentuknya super kotak dan punya jadi satu poin plus lah gitu buat Koko di kelas ini sobat. Menarik ya. Kemudian yang pertama langsung kentara gitu kita naik mobil ini adalah kedua layarnya di depan ini. Jadi layarnya menyatu jadi satu frame tapi dibagi dua gitu, seperti biasa yang kiri untuk multimedia, yang kanan untuk instrumen cluster.
Dan Koko dari tadi nyetir mobil ini, Koko juga nggak tahu kapan mesinnya nyala. Cuman bisa lihat di layar. Kalau kita udah lagi jalan nih, terutama jalan ini kan kita di dalam perumahan, ada jalan paving block, ada banyak getaran, udah nggak kerasa sama sekali ketika mesin nyala atau mesin mati itu sama sekali udah tidak kerasa. Kecuali kalau kita lagi idle, emang masih kerasa kalau ketika dia nyala. Gitu. Kelincahan gimana kok? Nih, lincah ya. Jadi setirnya juga ada comfort dan sport mode di menu tengah ini. Jadi kita bisa pilih kalau kita merasa terlalu ringan yang comfort, bisa kita kasih yang sport pula gitu. Kita udah masuk di jalanan yang cukup besar dan wah, ini lagi udah kosong nih jalanan jam 9. Enak ya di Surabaya. Kalau sobat-sobat yang di Jakarta, waduh jam 9 tuh nggak ada kata-kata jam kosong. Ini jalan utama nih, karena jalan ini begitu udah masuk sekolah, masuk kerja tuh ya udah kosong gitu di Mer. Nah, gimana impresi dari kita nyetir ya? Sekilas ya sobat. Pertama ini, posisi jok ini udah paling rendah ya. Ya memang, dia memang sebuah SUV sih. Cuman, aku tuh sebenarnya berharap kalau bisa dia itu bisa lebih rendah lagi, karena ini kalau lebih rendah lagi akan jauh lebih ergonomis, serius. Di posisi ini tuh, ini udah harusnya, posisi ini ya menurutku, meskipun orang punya preferensi, itu udah mungkin 3-4 cm di atas bottomnya harusnya. Itu posisi nolnya dia ini. Harusnya berarti aku berharap bisa turun 3-4 cm lagi lah, kurang lebih ya. Kurang lebih 3-4 cm akan sangat membantu ergonomi dari posisi pengemudi yang aku pengen dapetin lah. Dan aku banyak dapetin itu juga di mobil lain, apalagi yang udah punya electric seat kayak begini sobat. Terus steering ini reach and brake-nya ada, jadi bisa gini, bisa naik turun, itu cuma bisa. Posisi lumayan lah, cuman sudutnya jok ini tadi, jadi ketinggiannya dan sudutnya antara senderan dan sudut seat base-nya untuk menyangga paha dan bokong kita itu agak sedikit gimana ya? Aku agak nggak biasa deh dengan posisinya. Jadi antara kepala dan juga lower back itu ada menemukan sesuatu yang nggak biasa. Kerasa di bagian belakang ini kayak flat banget gitu loh. Padahal sebenarnya kursinya nggak flat dan kulitnya bagus. Gitu. Jadi lebih ke arah penataan sudut kursi dan bentuknya deh. Itu doang sebenarnya. Sebenarnya enak gitu. Nah, kita lanjut ya. Di dalam kota tuh barusan lihat speed trap cukup firm ya. Nah, aku sempat mikir apakah bannya terlalu keras. Tapi di ini kan dia punya tire pressure monitoring system. Di petunjuknya itu 2,1 2,2 bar. Normal nggak sih? Maksudnya itu masih di range yang wajar untuk tekanan ban mobil, berarti nggak ada masalah dengan tekanan ban. Ya memang dia bantingannya aja yang cukup kerasa lumayan firm. Cuman yang menyenangkan ya itu tadi, ini powernya ketika kita injek strong banget strongnya banget. Itu langsung mesin nyala ya barusan ya. Nah, kemudian kita tuh juga bisa mengatur energy recovery-nya alias regeneration braking-nya. Jadi, kita mau yang middle, mau yang high, mau yang low. Cuman yang aku tanyakan itu kenapa setiap aku nyalain mobil dari kemarin itu ngereset lagi ke low. Aku nggak tahu ini bug di software atau memang dia akan selalu kembali ke default setting mobilnya, bukan default setting pengendara sesuai yang terakhir gitu. Jadi, nah, padahal energy intensity ini kan cukup merepotkan ya, kita harus masuk ke menu kalau kita masuk dan akhirnya kita harus adjust lagi gitu. Tapi fitur ini fitur yang baik banget gitu, dan aku nggak nemu di hybrid yang lain, jarang. Ini kan fiturnya elektrik ya, electric car bukan hybrid. Dia benar-benar tuh kita lepas gas bisa cukup bantu ngerem. Nah, sobat kita bisa dapat 2 keuntungan loh kalau kita tuh bisa adjust regenerative brakingnya. Kenapa? Pertama, kita lebih irit konsumsi BBM ataupun listriknya di mobil apapun ya, karena dia akan mengembalikan dayanya lebih kuat lagi dibandingkan ketika nggak dipakai. Yang kedua, otomatis kita menghemat apa? Menghemat kampas rem. Karena kita nggak perlu kampas rem sebanyak itu untuk deselerasi atau memberhentikan mobil tersebut. Contoh nih, ini jarak depan ya, depan mengurangi kecepatan. Aku tinggal lepas loh, nggak perlu ngerem dalam kota kadang-kadang. Bener-bener cuma di ujung di lampu merah kalau kita nggak ngebut. Dan itu membuat konsumsi BBM-nya akan jauh lebih hemat. Contoh nih, baterainya aku lepas gas ya, nggak usah ngerem ya. Udah ngisi tuh nambah. Jadi mesinnya jadi nggak perlu nyala deh. Nah, itu berarti akan menghemat konsumsi BBM-nya secara lumayan signifikan. Terutama kita aktivitasnya kan stop and go terus di dalam perkotaan.
menarik. Terus AC-nya juga udah dual zone. Itu dia pakai layar yang kelihatannya kayak touch panel, tapi sebenarnya enggak. Kita pakai tombol, tapi tombolnya juga kerasa mewah banget. Kemudian di tengah ini transmisi, knobnya transmisi itu rasanya seperti joystick dari merek-merek mewah. Pokoknya kalau ngomongin interior, mobil ini istilahnya ya hood banget deh. Ini kulit-kulitnya, pegangan di door trim, door handle-nya, setirnya yang luar biasa. Setirnya sih untuk harga di level 300 juta kecil ya, luar biasa banget. Dan aku yang menarik di sini, aku ngeliat ada adaptive cruise control dan kawan-kawan. Jadi sistem ADAS-nya juga lengkap, hybridnya juga lengkap gitu. Oke, kita masuk di jalan tol. Wih, langsung disapa sama saudaranya nih, Tigo 8 CS. Nah, gini sobat, mobil ini aku ingin bahas dari segi drivetrain hybrid dulu sebelum kita ngobrol impresinya ya di jalan tol. Jadi, aku melihat dari sudut pandang industri bahwa Toyota dan kawan-kawan merek-merek kawakan lah ya yang sudah main di sistem hybrid itu kan dia sudah masuk di generasi kelima. Jadi apa biasanya hybrid synergy drive atau apa gitu ya, itu tuh udah generasi kelima sobat. Jadi udah canggih banget, dan brand-brand baru seperti ini kan akan langsung knowledge-nya jadi cepet ya. Harusnya berterima kasih sama brand-brand lama yang udah research 25 tahun kalau ngomong sampai sekarang ya. Toyota Prius pertama tuh tahun 97 di US gitu. Perbedaannya gini, aku lihat ya, di kelas harga segini ini kan bisa dibilang entry levelnya mobil hybrid lah ya, harga segini. Bahkan sebelumnya belum pernah tuh harga segini. Mungkin ini salah satu yang pertama hybrid harga segini. Kombinasi drivetrain dia tuh cukup unik. Dengan harga yang lebih murah, justru dia ini pakai baterai yang size-nya 2 kali lipat loh dibanding SUV hybrid entry levelnya si pemain Jepang. Kalau si pemain Jepang itu rata-rata ada di 0,7 atau 0,8 kWh ya. Bahkan yang tipe kakaknya yang MPV yang terkenal tuh, itu paling masih di 1 kWh kecil kalau nggak salah ya. Aku nggak hafal sih. Ini itu baterai hybridnya udah 1,8 kWh. Ya diomong gede banget juga enggak, tapi kalau untuk mobil hybrid kelas entry seperti ini, gede itu angka. Jadi mungkin strategi cara mereka kombinasikan lah antara pemakaian motor listrik dan pemakaian mesin bensin itu mungkin strateginya berbeda untuk mencapai kehematan itu. Nah, makanya itulah yang aku akan tes hari ini, yang tadi aku bilang, aku kan pakai metode full to full supaya kita benar-benar dapat akurat berapa konsumsi BBM-nya ketika dipakai jalan kombinasi tol. Iya, hari ini sih mayoritas sebenarnya di jalan tol ya, mayoritas memang di jalan tol, tapi oke lah, nanti juga ada sedikit section untuk jalan antar kota juga sobat. Jadi itu dari sudut pandang hybrid cukup unik. Dan Chery Group ini aku baca dia lagi terus mengembangkan mesin combustionnya untuk mendukung sistem hybridnya dia, yang dimana makin hari thermal efisiensinya itu makin meningkat terus. Kalau nggak salah mobil ini udah di atas 40% thermal efisiensinya. Dan Chery barusan ngumumin ada dia punya tuh sudah 48% mereka ngumumkan thermal efisiensi 48%. Itu gila banget, karena brand-brand kawakan pun hanya berani klaim di sekitar 40% kecil, bahkan cuma 40%. Nah, artinya thermal efficiency itu artinya apa? Intinya secara simpel sobat, bahan bakar yang dibakar itu akan jauh menghasilkan energi yang lebih besar, sehingga untuk melajukan mobil dengan momentum yang sama, power yang sama, itu memerlukan lebih sedikit bahan bakar. Dan menurut rumus para engineer, 1% thermal efficiency meningkat sama dengan 2,5% less fuel burn. Artinya, contoh nih, thermal efficiency 40 dan 45%, berarti bisa dibilang selisih 5% tuh ya, dikalikan 2,5%, 12,5% penghematan BBM. Gede banget loh itu, cuman dari drivetrain doang.
Belum dari kombinasi aerodinamika, kombinasi transmisi, reducing gear-nya dan segala macam. Jadi logikanya kalau merek Kawakan bisa di 40% dan Chery di 48%, ada selisih 8 kali 2,5. 20% lebih hemat loh. Dari mesinnya sendiri, belum dengan strategi tadi, pakai baterai yang lebih gede, algoritmanya dia yang misalnya dipinterin mana yang bisa bikin lebih hemat di jalan tol, mana yang bisa bikin lebih hemat, kapan waktunya mesin nyala dan segala macam. Segala kerumitan itu yang dipikirkan oleh engineer. Intinya kita sebagai pemakai mobil makin hari akan makin hemat loh. Dan bisa jadi biaya kita ujung-ujungnya per kilometer kalau makin hemat bisa jadi sama dengan electric car in the future. Nah, kenapa kita harus pakai mobil yang 60-70 kWh padahal cukup dengan 1,8 kWh dan dibantu dengan mesin yang jadi genset istilahnya. Udah bisa menghasilkan biaya pemakaian yang sama-sama murah. Gitu. Itu sudut pandang industri hybrid dari Koko. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita cuma jalan di 80 aja. Masih nyantai karena Koko tadi lagi bikin ngobrol agak lama ya kalau kita ngebut agak bahaya gitu jadinya. Oke, kita tingkatin kecepatan. Enteng banget tingkatin kecepatan karena tadi itu kombinasi baterainya yang lebih besar dan horsepower serta torsinya yang gede buat mobil ukuran segini. Yang pertama Koko apresiasi adalah suara bannya. Padahal dia ini pakai ban merek China, ban yang Koko nggak tahu merek itu di mana gitu ya. Tapi Koko mau apresiasi tire rollnya hampir nggak denger. Yang malah kedengeran tuh lebih wind noise, suara angin dari depan lah. Kita kan duduk di depan di pilar A. Suara ban ini kita sekarang di jalan cor ya, kombinasi cor kadang aspal begini itu, gila loh. Senyap untuk mobil harga sini. Senyap nggak? Di belakang senyap ya suara ban. Serius, hebat ini. Ini menurutku kalau dengan brand-brand yang non China ya, ini senyap bannya itu setara mobil-mobil 500 juta, 600 juta ke atas. Bahkan ada yang 500-600 nggak sesenyap ini bannya. Keren. Suara angin oke lah kedengaran, tapi nggak ada yang mengganggu. Ditambah dengan sistem hybrid yang mesinnya cuman sayup-sayup aja di belakang, ngecas baterai doang gitu. Ini kerasa, mesin kerasa nyala. Aku nggak usah lihat, coba cek. Kan nyala kan. Oh, di kecepatan tinggi, dedicated hybrid transmissionnya udah engage ya berarti. Itu kelihatan di grafiknya dia ikut menggerakkan roda. Ini malah ngecas baterai nih. Menarik di kecepatan segini. Nggak tahu, dia nggak pakai baterai sama sekali tuh, dia nunggu baterai agak full baru pakai baterai. Kita nanti lihat strategi algoritmanya si Chery Super Hybrid. Menarik. Nah, kemarin sih waktu Koko jalan dalam kota, itu kita ngelewatin macet-macet dan segala macam ya. Wih, itu bisa ini loh sobat, bisa 1:2324 tuh di layar ya, di layar 2324. Hemat banget. Padahal itu kita dengan posisi macet, ada kombinasi naik turun tol ya, ada lah kemarin kombinasi. Tapi pokoknya selalu di atas 20 km per jam gitu. Nah ini sekarang sih instant full consumption-nya ada di 1:15 nih. Ya, 1:15. Instannya ya untuk jalan tol ini. Oke, nah ini jalan tolnya sedikit menurun. Itu dia langsung matikan mesin ya. Dia menggunakan momentum dari sedikit turunan. Gitu. Nah ini adasnya udah bekerja nih. Aku tadi, nah tuh kan. Aku tadi ditarik tuh. Ayo balik ke jalur gitu. Dan satu hal yang luar biasa adalah ini kan kita udah pakai di 35 kilo, itu malah range-nya dia itu cuma turun di 29 kilo. Padahal kita udah pakai 36 kilo. Memang secara teori ya kalau dia bisa 1:20 aja dengan tangki BBM yang dia 45 liter itu harusnya bisa sampai 900 bahkan 1000 kilo gitu harusnya. 1000 kilo loh. Nggak pakai ditancap-tancapin di listrik, bukan plug-in. Full pakai bensin doang. Gila nggak? Satu lagi yang perlu kita rasakan di jalan tol adalah tenaganya yang tadi aku sempat bilang. Overtake, kita contoh mau overtake pindah jalurnya. Tuh, injek gas, ringan banget, serius.
ringan, rasanya kayak electric car. Ya emang figur powernya kalau dengan motor listrik kombinasi segitu udah pasti benar-benar terasa seperti electric car banget. Wow. Dan sekarang kita masuk ke rest area. Aku pengen turun sebentar, kita kelilingin mobilnya. Aku mau ceritain dari luar gimana sih desainnya, gimana sih secara as a one packagingnya dia, sisi luarnya dia gimana sih. Yuk, ikut aku turun. Oke, nah kita lagi mau ngeliatin mobil nih keliling ya. Kita lagi di rest area 726. Pertama dari segi body. Kalau kita lihat profil samping ya, aku mau bahas profil samping ini yang sangat menarik dari mobil ini. Itu kelihatan depannya mantep, tengahnya mantep. Nah, profilnya ini kayak, ngerti nggak sih, kerasa kayak di sini tuh kayak tiba-tiba dipotong gitu. Jadi ini tuh kayak harusnya bisa mendekati platformnya mobil-mobil yang 15-20 cm lebih panjang lagi gitu. Tapi nggak masalah, itu karena memberikan kita keregaan ruang yang, nih pintunya kan panjang, berarti bukanya kan gede dong, enak, lega gitu kita bukanya. Kemudian di bagian, bahkan pintu belakang ini lebih hampir sama ya, sama lah sama pintu depan. Jadi termasuk gede banget bukaannya. Dan begitu kita masuk ke interior, nih rasa AC-nya yang dingin tanpa mesin yang menyala. Biasanya kan kalau Koko review dari luar tuh aku matiin ya AC karena suara mesin kan bisa ganggu kita di mic nih kalau kita ngobrol. Ternyata di hybrid tuh enaknya itu, kita bisa tetap rekaman atau mungkin kita untuk yang pakai harian ya, kita tuh bisa sambil pakai aja nyalain AC, bensin nggak kekonsumsi gitu, masih pakai tenaga dari baterainya karena kompresornya udah elektrik gitu. Nah ini tadi aku bilang setirnya benar-benar bagus banget, kemudian ada sunroof juga di sini sobat. Dan ini loh, kulit-kulitnya semua ini benar-benar bagus. Di sini ada kayak engrave lah ya, kayak di garis-garis pakai laser printed gitu. Kemudian ini ya full elektrik ya, jadi yang kanan elektrik, yang kiri masih manual, tapi keren lah gitu. 300 juta kecil loh bisa dapat hybrid yang sangat bertenaga, masih dapat electric seat, masih dapat sunroof gitu. Kita coba cek bagian mesin. Udah pakai pegas. Wow. Nih mesinnya ya. Ini adalah tadi aku bilang mesin dengan thermal efisiensi yang sangat tinggi dari Chery Group sobat. Keren banget, dan di sini sudah ada inverter dan segala macam keperluan mesin bensin dan listriknya juga. Jadi ini adalah salah satu mobil yang menurut Koko kita bisa apresiasi lah. Kita bisa apresiasi di mana dengan kerumitan teknikal seperti ini, mekanis yang seperti ini, itu masih bisa didapatkan dengan harga 300 juta kecil. Itu kayak wow gitu loh. Wow gitu, mind blowing banget gitu. Kelegaan ruang ya, kita cek gitu. Di sini dia pakai ini modelnya yang joknya jadi satu. Oh, airbag lengkap ya, 6. Khasnya mobil-mobil China, safety-nya nggak pernah dikurang-kurangi. Ini legroomnya juga sangat oke. Ini tadi sedikit maju sih ya, sedikit maju. Tapi kalau dimundurin kira-kira Koko segini lah di sini. Ini lebih mundur 2 cm doang kok. Aman, masih sangat lega. Kemudian jok belakangnya juga sangat enak, ada kisi AC di belakang dan ada satu port USB. Nah, kemudian di belakang itu bahannya nggak dikurangin ya. Ini kulitnya masih lengkap. Ini lengkap engrave-nya. Masih sama, ada cup holder juga. Keren. Nah, terus ini bagian yang Koko sangat suka itu adalah di bagian bagasi. Tuh, sekotak itu dan kayak kotak. Jadi kayak naruh barang tuh kita nggak pikir lah, taruh aja gitu. Nggak ada kayak ininya tinggi segala macam, nggak bingung di mana aja kita naruh barang. Dan ini ada akinya. Kemarin Koko dibilangin sama teman-teman sobat Koko mobil di YouTube waktu Chery 38 CSA, kok akinya di bagasi gitu, banyak komen karena di situ Koko nggak nemu akinya gitu. Dan bener, ini strateginya Chery salah satunya adalah taruh akinya di belakang karena di depan udah cukup penuh. Dan sebenarnya ini sangat bagus ya untuk weight distribution, juga sangat bagus karena aki kan lumayan gitu beratnya. Bagus ditaruh di atas axle jadi lebih stabil. Bagasinya gede. Kemudian model belakangnya juga cakep loh. Model belakang ini juga menurut Koko salah satu yang bikin dia keren karena kalau di malam hari ini ada lampu full LED bar kiri ke kanan yang bikin dia nyalanya keren banget. Dan by the way, thank you buat Chery Manang yang ada di Prapen, Jalan Prapen Surabaya. Itu udah minjemin kita unit ini, dan kalau sobat lagi ada keperluan sama mobil-mobil Chery, pengen beli, pengen tanya, langsung aja hubungin di Manang Chery Prapen. Eco Cross CSA. Menarik banget, sangat menarik. Kita lanjut jalan yuk.
Oke, sekarang aku mau coba adaptive cruise control nih. Kita tingkatin kecepatan 90 km per jam ya. Jadi dia akan nyetir sendiri, tambahin lagi deh. Kita tambah ke 95. Ada mobil mepet nih di belakang, kita minggir dulu deh. Nah, kalau kita nyalakan lampu sein, dia otomatis penjaga jalurnya atau lane keeping assist-nya akan nonaktif. Jadi gampang banget kok sistemnya. Nah, begitu kita masuk lagi ke jalur yang kita mau, kita matikan aja sein-nya. Udah, dia akan jaga jalur kita nih harusnya. Tuh, dijaga ya. Jadi aku nggak pegang, nggak injek gas, nggak injek rem, semuanya tuh 2 kaki. Udah, nanti berapa lama sekali dia suruh kita bantu pegang setirnya. Jadi dia benar-benar jaga kita ke limit yang kita mau. Tapi kalau ada mobil yang sekiranya kecepatannya kita berbahaya untuk mendekati, dia akan bantu kita ngerem dan maintain sesuai speed mobil di depan. Jadi benar-benar adaptive cruise controlnya bekerja, lane keeping assist-nya, sistem ADAS-nya lumayan bravo banget. Kira-kira berapa ya? 15-30 detik kan lah ya dia suruh kita pegang lagi setirnya. Udah, nyantai nih kita. Gitu. Sebenarnya pengen sambil makan, tapi menyontohkan yang tidak baik. Gitu. Oke, kita exit tol dulu. Adaptive cruise control kita matikan. Nah, ini tulisannya tinggal 15 menit udah sampai di destinasi makan kita. Ini katanya gini, aku belum cerita sampai ya. Ini ada ayam nih, nggak tahu bakar atau panggang atau apa yang enak banget di Kertosono gitu. Ya, namanya ayam Bangi apa gitu. Pokoknya ini udah deket. Nah, kita sekalian rasain tes jalan luar kota, tinggal 7 kilo doang sih gitu. Oke, kita udah turun tol. Nah, ini kita jalan trans kota ya. Tuh, jadi speednya 60 ke 80. Ini sebenarnya sama ke arah Kediri ya, cuman kalau Kertosono katanya sih deket gitu. Nih, kita lewatin jalan besarnya. Kangen ya benernya ke jalan luar kota gini, kayak udah lama gitu rasanya nggak lewat ginian. Kan kita sekarang banyaknya naik tol gitu. Kalau biasanya di serian kita kan kita ke Cangar, cuman menurutku ya mobil ini power nggak mungkin kurang lah kalau ngomong, dan juga udah banyak media lain yang review urusan di Tanjakan gitu. Jadi kali ini kita cari rute lain biar sobat yang lainnya juga nggak bosen. Tuh barusan kita lagi overtake. Kerasa sih, emang mobil ini cukup firm ya bandingannya. Tapi sebenarnya firmnya itu bukan sampai yang, maksudnya kayak firm yang keras banget sampai bikin kita apa ledak gitu, enggak juga sebenarnya, enggak. Firmnya dia berkelas lah, khasnya Cherry Group. Nih garis lurus ya, nggak bisa overtake kita. Powernya enak banget kalau dibuat jalan kayak gini, karena jalan kayak gini butuh torsi, bukan butuh horsepower. Dan torsi menjadi salah satu kelebihan dari motor listrik si mesin hybridnya yang cukup besar motor listriknya. Enak. Contoh ya, di situasi kayak gini kita perlu overtake gitu. Set, gini enteng banget, kayak mobil mahal gitu loh. Tuh, udah 70 gitu kan. Jadi situasi luar kota kayak gini sangat menguntungkan kita pakai mesin hybrid, terutama yang powernya segede ini kan gitu. Nih kita manuvernya enak sih, bukan setir yang paling penuh feeling akurat, enggak, tapi untuk kita nyetir bawa keluarga dalam kota manuver, di luar kota gini manuver sangat enak mobil ini. Kita disuruh belok kiri sini nih. Oke, kita masuk nih. Sip. Ini di Maps 9 menit sampai. Oke. Wah, bakalan lewat hijau-hijau nih. Seru. Terus lanjut ya. Kita ini kan jalannya agak kecil. Nah, itu kerasa firmnya ya. Jadi di belakang tuh kayak shockbreakernya main terus tuh, kerasa. Gitu. Sedikit lebih empuk, lebih meredam untuk jalanan Indonesia. Ya, spring rate-nya bisa dikurangi, stiffness-nya 20-30% sangat oke.
dan pandangan kacanya dia yang besar ini buat kita manuver di jalan yang two way kayak begini, nggak terlalu lebar kan, kita harus agak was-was gitu jadinya. Sama sekali nggak masalah sih. Kap mesin juga kelihatan banget dengan posisi duduk yang tadi aku bilang tinggi. Kap mesin juga sangat kelihatan, jadi haluan kita kalau berpapasan dengan mobil dari lawan arah itu aman banget, enak. Nah, ini kita tulisannya tuh termasuk Kediri ya, jadi area-area daerah memang masuk, tapi Kediri atau Kertosono ayam panggang ayam Bangi, khas Bangi. Oh, perapatan Bangi. Oke, kita makan. Yuk. Pesennya di meja. Makan sini. Berapa? Apa? Dada apa pilihannya? Makannya porsian bisa, ukuran bisa. Porsian aku satu aja. Kamu paha. Aku dada. Oh, iya. Terus wis ikut tok pilihannya, paha dada tok. Iya. Nambah dadai satu tapi enggak pakai nasi. Oh iya. Ya, jadi Nasinya nanti 2. nasinya 2. Ayamnya 3 porsi. Ayamnya 3, ya. Ya. Minumnya apa, Mas? Minta sinom ada. Itu kuning asam sama beras kencur adanya. Mau satu sama minta gelas es batu. Saya es tawar. Es tawar. Ya. Terus yang kuning asam. Ya. Iya. Oke. Ini tempat makannya nyantai sekali, tapi ini terkenal banget, katanya super terkenal banget. Jadi kita cobain ya makanannya. Sambil nunggu makanannya ya. Katanya sih pedes banget, jadi kita harus siapin es minum yang seger. Waduh. Wah, nggak mungkin salah nih kelihatannya, ha? Nggak mungkin salah kita. Enak. Kunir asem. Enak. Enak ya? Oke. Ini rasanya kayak mungkin badan tuh di detox ya kalau pakai gitu. Menghilangkan bau badan. Ya apa gak detox, Bos? Bisa ngono ta? Bisa gitu ya gue ya? Top. Nah ini jadi kita udah makan ya, bener-bener ayamnya itu apa? Itu dipanggang ya gitu. Panggang sampai dalam ini kerasa juicy-nya, dan ini salah satu kan biasanya kalau kita makan ayam apalagi di Jawa Timur kan mesti pakai sambal. Ini nggak dikasih sambal lagi karena sudah pedas, bumbunya benar-benar pedas. Terus kalau kita beli itu sudah satu set sama sayur kayak urap-urap, dan urap-urapnya ini juga pedas, jadi sangat mantap. Boleh lah 1,5 jam dari Surabaya, benar-benar di map tuh nggak jauh, sama aja kayak kita biasanya ke daerah Pandaan, Tretes, daerah Trawas, nggak sampai sejauh ke Malang gitu. Mantap. Oke, jadi kita udah bayar barusan, terus kita mau lanjut jalan balik ke Surabaya. Nanti aku mau kasih kesimpulannya ketika kita ada di jalan tol, sambil nanti sampai Surabaya kita hitung full pemakaian bensinnya itu di berapa. Beneran seirit itu nggak sih Chery Super Hybrid ya? Oke, kita udah turun lagi di kota Surabaya, dan ini di trip komputer Go sejak tadi malam aku isi ya, itu sudah 199,8 kilo ya, dan sekitar 3 kilo lagi kita akan sampai ke pom bensin SPBU. Kita akan cek literally full to full berapa. Tapi kalau kita ngomong dari pengamatan komputer ya kan, dia cuma bisa per 50 kilo terakhir. Nah average-nya itu tidak pernah ada di bawah 20. Bahkan detik ini 50 kilo terakhir tadi naik tol terus, itu kita masih 1:22,7.
7 hemat. Padahal kita lagi banyak di tol ya. Kita trip kali ini banyak di tol. Mungkin sekitar 150 kilo kita di tol dari total 200 kilo. Gitu. Kesimpulan menurutku gimana sih mobil ini? Mobil ini menurutku ukurannya sangat cocok untuk SUV perkotaan. Ya, kita di dalam lega, bagasinya lega, kursinya kulit, interiornya nyaman semua. Pokoknya dari interior, aku nggak ada yang ini deh. Bahasa Surabayanya nggak ada yang nyacat gitu. Aku seneng banget dengan interior, bahan-bahannya untuk harganya bener-bener kelas banget gitu. Nah, untuk kemudian ngomongin tadi dimensi, kemudian drivetrain-nya dia. Nanti kita tetap simpulkan, tapi ya nggak mungkin beda jauh ya harusnya. Dari komputernya di atas 20 km per liter, mau dalam kota, mau luar kota, malah dalam kota lebih irit. Dalam kota tadi malam tuh nyantai-nyantai bisa 24 gitu. Jadi di atas 1/20 km per liter menurut aku ini sebenarnya cukup untuk menjawab keraguan para sobat yang ragu beli electric car. Beli aja mobil hybrid kayak gini juga irit kok gitu loh. Ya memang sih kalau di Jabodetabek belum bisa dapat plat biru yang bebas ganjil genap. Kemudian pajaknya juga kayak mobil biasa. Aku nggak bisa cek pajak ya karena ini kelihatannya masih plat jalan juga mobil test drive. Tapi secara drivetrain power oke banget, kehematan juga bisa banget, nggak ada masalah sama sekali. Terus kelebihan yang terakhir aku merasa juga ya pastinya di harga. Dengan harga segini bisa dapat mobil hybrid SUV yang fiturnya banyak, airbagnya 6. Nah, terus kekurangannya apa kok? Nah, kekurangan itu minor-minor sih menurutku. Pertama, itu beberapa bagian software ya. Contoh kayak tadi Koko tuh ngerubah energy recovery apa-apa. Ketika kita matikan mobil, kita nyalakan lagi, settingan tuh kembali lagi. Gitu loh, nggak tahu itu Koko yang nggak ngerti settingnya atau harus di save dulu di profile apa gimana, tapi intinya settingan itu kembali lagi ke defaultnya dia, nggak pakai regenerative braking gitu, contohnya kayak gitu-gitu. Terus ya kayak sistem-sistem softwarenya kayak harusnya fuel consumption tuh average harusnya bisa lah kita mau per trip atau dari start atau dari sejak isi bensin kayak mobil-mobil yang merek-merek pada umumnya gitu. Kemudian sandaran bangku belakang itu agak sedikit tegak ya, dan tadi aku coba adjust tuh nggak bisa. Nah itu harusnya bisa 5-10 derajat lagi, akan jauh lebih nyaman buat penumpang di baris kedua ketika jalan, terutama untuk jalan luar kota jarak jauh. Karena kita nggak bisa memungkiri sobat, kita beli mobil SUV perkotaan ya harus bisa juga dipakai keluar kota, dan pastinya banyak-banyak itu akan dipakai bareng keluarga, ya nggak sih? Gitu. Terus apalagi ya yang aku merasa agak mengganjal ya? Kurang lebih itu aja sih. Ini sih bandingan kalau bisa harusnya lebih empuk 20-30% ya, karena gimana ini mobil dipakai di Indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi jalan kan gitu sobat. Ini trip kita udah berapa nih? Pas 201 kilo ya. Jadi aku biasanya kalau tes tuh sekitar 200 kiloan lah untuk kita bisa mendapatkan impresi yang maksimal, mau dalam kota, mau tol, tadi kayak jalan antar kota. Itu penting banget untuk kita rasakan semuanya ya. Tapi enak, hybridnya enak, AC-nya juga cukup dingin, kesenyapannya luar biasa untuk kelasnya. Nah ini nih kita sampai di SPBU, pas kita isi dulu. Sampai ujung ya Pak? Sampai ujung. Ya. Ya. Jadi ini ya, kita tadi malam ngisi full kan 855 kilo ya. Itu kan 201 kilo kita jalan. Itu range-nya masih 699 ya sobat. Jadi bisa dibilang 699 ditambah real yang udah dipakai 201 itu berarti ada di 900 kilo range-nya. Jadi makin kita jalan, range-nya itu malah berkurangnya nggak sebanyak kita jalan. Jadi bisa-bisa memang bener, bisa sampai 1000 kilo beneran nih mobil kalau dipentokin. Keren banget. Nah, aku nggak sabar. Ini barusan ngisi cuman 10 detik udah berhenti tuh. Jadi harus diuji sampai ujung-ujung lagi pelan-pelan kelihatannya. Nah ini sekaligus mobilnya kita balikin ke Cherry Manang Prapen. Barusan udah isi, bensinnya habis gini Koko hitungin sobat langsung waktu kita udah parkir. Dan hasilnya very good konsumsinya. Jadi kita udah isi full. Tadi kan 201,7 kilo ya. Itu masuk sampai ujung, jadi sampai
pelan-pelan itu masuk 10,17 liter. Yang artinya konsumsi ketemu di 19,8 km per liter. Ya, kalau di MID-nya itu kadang-kadang kebanyakan di atas 20 lah. Jadi aku bisa asumsikan cukup akurat. Average speed kita tuh di sekitar 40 km per jam ya. Jadi hampir 50 km per jam. Luar biasa. Chery Tiggo Cross CSE. Ingat, mayoritas dari 40 sekian km per jam itu ada di jalan tol di kecepatan sekitar 90 sampai 100, kadang ke 105. Jadi untuk sebuah hybrid yang bobotnya 1,4 ton lebih itu sangat hemat dan sangat bagus. Thank you buat Chery Manang di Prapen. Aku mau balikin mobilnya. Aku udah bisa experience mobil hybrid dari China yang non PHEV, my first time di review dari Koko Mobil. Next time mau dicobain mobil apa dan kita mau coba makanan kemana, mau trip kemana, coba rute seperti apa, sobat boleh tolong bantu kasih Koko ide di kolom komentar, kasih kita saran dan kritik juga boleh. Koko tunggu di kolom komentar. Review with Chery Tiggo Cross CSE dari Chery Manang Prapen. Thank you so much.